Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel Prof Aba ya, provokator kebaikan ya, luar biasa. Insya Allah. Para pemirsa sekalian, jangan lupa untuk share video-video kami karena prinsipnya kita berusaha memberikan pengetahuan kebangsaan ya, demokrasi serta keagamaan yang akan kita bahas ya. Tujuannya untuk memiliki daya pengetahuan yang sangat luas. Nah, kali ini kalau memang kita melihat misalnya mungkin para pemirsa sekalian mendengar ada istilah demokrasi, ada istilah Pancasila yang kalau kita lihat kaitannya itu sering dibahas di dunia pemerintahan. Nah, yang perlu kita mengetahui adalah batasan ataupun apa sih penjelasan detail ya, apa itu Pancasila, apa itu demokrasi, bagaimana menyatukan kedua hal tersebut karena ini menjadi prinsipal yang dilaksanakan oleh pemerintah ya Pak, baik itu demokrasinya dan juga Pancasilanya. Tentu ini kita nggak boleh asal-asalan, harus punya tujuan yang jelas. Kali ini kita akan bersama dengan Prof Aba. Gimana Prof? Kabarnya sehat selalu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Alamin. Prof Bisa Aba ketemu ini lagi. ya, kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Semoga Prof Aba sehat-sehat selalu ya Prof. Oke Prof, dengan penjelasan dari Prof Aba berkaitan dengan kita bahas saja demokrasi versus Pancasila Prof. Bagaimana menyatukannya dan bagaimana tanggapan Prof Aba terkait dengan hal tersebut Prof? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Obrol siang atau obrol pagi nih. Ini nikmat luar biasa, dalam keadaan sehat bisa ketemu lagi. Kali ini saya ingin membahas sedikit tentang apa itu Pancasila, apa itu demokrasi. Ini bisa dijumpai di YouTube, di channel yang lain, YouTube-nya UI Watch. Saya sudah ada beberapa itu judul topik membicarakan hal ini. Jadi begini, kita sudah berapa tahun merdeka nih? Hampir 76, 45. 45. 5 tambah berapa? 49. 79. 77 udah lewat. 80 malahan. Mau masuk 80 ini. Ya kan? 45 tambah 80 kan 2005. Betul, 80. Ya, hampir 80 tahun. Nah, kita sudah puas marem pokoknya yes, ini sudah benar gitu atau belum? Kayaknya belum. Ada negara-negara lain yang merdekanya kurang lebih berdekatan dengan kita ya. Korea itu cuma beda bulan kalau nggak salah. Malaysia malah lebih belakangan lagi, tahun 60-an. Singapura tahun 65. Negara-negara Afrika juga 60-an. Merdeka dari penjajahan. Tapi relatif kalau baca di surat kabar itu beritanya lebih enak gitu dilihat ya. Berita terakhir tentang Indonesia, mantan presiden kita dikasih gelar kandidat nomor 1 paling koruptor. Waduh, nggak enak sekali itu. Sudah 80 tahun merdeka, tapi berita yang beredar seperti itu. Nggak enak ya. Bank Dunia menyebutkan 190 juta masyarakat kita miskin dan sebagainya. Dari 260. Kan separuh lebih, Mas. Betul, Prof. Ya kan? Ya di negara yang maju juga banyak orang miskin, tapi ketutup dengan yang berita dengan yang makmur gitu. Nah, kalau diusut-usut ada orang tua yang mengingatkan kita, jangan-jangan kita ini menyalahi apa yang diamanatkan oleh founding fathers, para pendiri negeri kita. Ya, para pendiri negeri kita itu menyusun UUD 45, di pembukaannya itu ada kata-kata atas berkat rahmat Allah. Allah ya, bukan Tuhan yang Maha Esa, bukan dewa, bukan apa. Disebut itu atas berkat rahmat Allah. Negeri kita ini merdeka, didorong keinginan luhur dan atas berkat rahmat Allah di negeri kita ini merdeka. Nah, jadi kita merdeka itu atas berkat rahmat Allah. Tapi dalam menjalankan mengurus negara ini, kita kurang menggunakan Allah. Ya, kalau di pengajian itu percaya bahwa Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu yang memelihara kita, tapi pakai aturan main yang tidak dibikin Allah. Itu jatuhnya, aduh mengerikan. Ini ada buku judulnya Tafakur. Mana ya? Nah, ini. Nah, saya tadi malam baca ini cepet aja, ini tafakur spiritual ini. Jatuhnya kita itu
musyrik rububiyah katanya. Ya, bro. Musyrik, Pak. Nah, musyrik itu title-nya musyrik itu najis. Jadi kalau kita berbuat musyrik, itu Allah melihat kita kayak najis, dipegangnya enggak lah, najis kamu. Nah, kalau kita percaya bahwa kita merdeka atas rahmat Allah, tapi kok mengurus kepentingan dunia ini tidak menggunakan hukum Allah, itu amit-amit itu, mudah-mudahan sih nggak sampai jatuh ke situ ya. Tapi di buku ini, waduh, deg-degan saya bacanya itu. Di mata Tuhan kita jadinya najis, barang kotor. Kenapa? Karena cuman lamis aja mengakui ya Robbi, wahai zat yang menciptakan dan memelihara saya. Tapi aturan yang mainnya kita pakai tidak. Nah, para founding fathers itu sudah menurunkan Pancasila. Pancasila yang silanya 1, 2, 3, 4, 5 itu. Sampai sekarang Pancasila itu belum pernah, levelnya baru sampai falsafah aja. Tapi belum pernah dibikinkan strateginya, taktiknya, dan bagaimana cara menjalankannya. Saya dari tahun 2016 lah ikut seorang guru belajar tentang Pancasila itu. Bagaimana harusnya Pancasila itu dipakai untuk mengurus negeri kita. Bukannya Pancasila yang dijelentrehkan ya, oke, Pancasila terdiri dari ini. Itu kan falsafah ya, bahwa seluruh bangsa kita ini harus berketuhanan, berkemanusiaan, menjunjung persatuan, musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat ya, bukan coblosan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan itu yang dipertelakan atau dijelentrehkan, ditetilkan, tapi ujuk-ujuk kita adopsi demokrasi. Demokrasi itu falsafah dari luar, strateginya bikin partai, taktiknya pemilu, lalu dipakai untuk ngurus negara ini semuanya. Nah, pertanyaan singkat ini diskusinya bisa panjang, tapi pertanyaan singkat, apakah Pancasila sama dengan demokrasi? Dulu Pak Presiden Soekarno waktu pidato di PBB, lupa saya tahun 60 sekian, ya Bung Karno dengan bahasa Inggrisnya sangat fasih itu dia bilang, we have Pancasila, 5 dasar ya, 5 dasar untuk negara kita. 1, ketuhanan yang Maha Esa, dia langsung believe in God gitu aja langsung. Nomor 2, kemanusiaan yang beradab, yang adil dan beradab. Karena panjang, jadi dia pendekin aja, humanity gitu aja. Dan ketiga, unity. Yang keempat, apa kepanjangannya? 4, Persatuan Indonesia. Bukan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Itu kan panjang. Ada hikmah. Berarti yang duduk di situ harus orang yang berhikmah. Hikmah itu kata dasarnya HKM, hukum. Berarti harus orang yang paham ilmu. Nggak boleh ujuk-ujuk, mohon maaf, tukang becak nyalon terus dapat suara terbanyak terus duduk di DPR. Nggak bisa. Mohon maaf, nggak bisa. Yang duduk di sana itu harus yang berhikmah. Gitu. Tapi itu kan lewat semua. Hikmah dalam kebijaksanaan, permusyawaratan. Jadi kalau ada apa-apa itu dimusyawarahkan. Bukan ujuk-ujuk coblosan dan seterusnya. Pak Karno mungkin karena waktunya cepat, dia langsung aja bilang demokrasi. Sila keempat itu diterjemahkan dengan demokrasian. Nah, pertanyaannya apa iya seperti itu? Nah, paling gampang kalau kita mau memperlihat Pancasila dengan demokrasi itu sama atau tidak, saya kasih contoh dulu membandingkan dengan gula dan garam. Gula dan garam. Yang gula ini bukan garam, yang garam bukan gula. Dari mana? Kalau dari bentuk dan nama, kita bisa kesaru. Gulanya gula cair, garamnya garam cair. Nah, pusing Anda, warnanya sama. Betul. Ya kan? Gulanya gula bubuk pasir, garamnya garam bubuk pasir. Pusing Anda, yang mana ini? Satu-satunya cara untuk membedakan ini adalah dicicipin. Kalau bentuk ini bikinan manusia, nama ini pakai nama manusia, di sini disebut garam, di Inggris disebut salt, di Jawa Tengah namanya uyah. Kan? Uyah. Ya kan? Kalau di negara lain ada yang uyah itu artinya gula, repot kita. Ya kan? Kayak di Malaysia dijemput itu apa? Kalau saya bilang, Mas, saya jemput nanti ya jam 2. Ya, kamu berangkat sendiri atau nungguin? Nungguin, karena dijemput itu artinya dijemput, fetch up. Di Malaysia dijemput itu artinya invite, diundang. Sampai nungguin sampai jam 2 nggak ada yang jemput, Anda harus berangkat sendiri. Itu katanya persis sama, jemput. Tapi di sana artinya mengundang, di sini artinya dijemput.
jemput, Gitu. disamperin. Samper. Nah, andai kan ada gula, di Indonesia namanya gula, di luar negeri ada gula juga tapi artinya lain, repot gitu. Itu contoh bahwa nama itu bikinan manusia. Nggak bisa dipakai untuk membedakan. Membedakan gula dan garam nggak bisa pakai bentuk dan nama. Yang paling absolut pakai zatnya, bawa ke lab. Yang gula ini pasti isinya C12H, C12H12O, CHO gitu kan rumusnya kan? C6H12O6, sorry. Kalau nggak salah, gula itu, glukosa. Yang garam, NaCl. NaCl. Bentuk kristalnya beda, bentuk apanya beda kalau dibawa ke lab. Tapi kan repot ke lab, kan harus bawa ke lab. Yang paling gampang dicek sifatnya. Jilat aja. Asin, pasti bukan gula. Yang sini manis, pasti pasti gula. Jadi pun kalau misalnya ini tulisannya gula tapi dites asin, mana yang dipercaya? Sifatnya. Tulisannya apa rasanya? Rasanya, sifatnya. Jadi yang di sini tulisannya garam, tapi dicolek ternyata manis, mana yang mau dipercaya? Meskipun stikernya resmi, ada print out-nya, ada kirusnya dan segala macam, ada harganya, garam. Begitu dicek manis. Yang dipercaya adalah yang rasanya. Sifatnya. Nah, begitu. Jadi kalau kita membandingkan tadi demokrasi sama Pancasila dijilat sifatnya, gitu kan. Nah, yang paling gampang di dalam Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Sifat pertamanya. Di demokrasi ada ketuhanan nggak? Nggak ada urusan Tuhan. LGBT sekarang bisa disahkan kok. Gara-gara voting. Ada 300 ahli agama duduk di departemen di Amerika misalnya, lalu voting. Boleh tidak, boleh tidak. Yang bilang tidak kalah, minoritas. Lalu yang dimenangkan, yang mensahkan. Jadi sekarang cowok boleh kawin sama cowok, cewek boleh kawin sama cewek. Melanggar perintah Tuhan di agama Kristen maupun di Islam sama-sama tidak boleh. Seperti itu. Artinya di demokrasi tidak ada urusan Tuhan kan? Nah, saudara. Nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di demokrasi ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Sepertinya aja adil tapi tidak beradab. Misalnya Mas Profesor, lalu ini cuma lulusan SD, ini cuma contoh ya. Lalu nyoblos, ada sebuah perkara mau diputuskan dengan coblosan. Lah kan satu coblosan dia sama dengan coblosan dia, padahal dia profesor, dokter, ahli penyakit segala macam. Dia nggak tahu apa-apa tentang penyakit. Kalau ada urusan wabah merebak, itu dia nggak usah ikut nyoblos. Dia dengerin aja biar ini yang ahli kedokteran yang ngomong. Sorry ya, ini wabah sudah sampai level sekian, kita harus segera melakukan karantina bla 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 bla. Oke, yang lain setuju? Saya percaya sama Pak Dokter, silahkan jalankan. Itu namanya bil hikmah, musyawarah bil hikmah. Yang ngambil keputusan yang ahli, bukan coblosan satu-satu. Lah di sini ahli dokternya satu, ini rakyat biasanya 2, begitu coblosan 2 lawan 1 kalah dia. Padahal jagoan. Nah, nggak bener kan? Nomor 3, persatuan Indonesia. Gara-gara demokrasi ada persatuan nggak? Kita 2 pemilu kemarin kacau sekali negeri kita. Bangsanya terbelah menjadi kodok, kampret sama kodok, cebong. Belum pernah itu dari kecil saya belum pernah ada pemilu lalu berakhir dengan terbelah cebong sama kodok. Nggak pernah pemilu selesai ya selesai aja. Karena yang namanya relawan, yang namanya tim sukses dan sebagainya, begitu pemilu selesai, bubar. Yang sudah terpilih presidennya itu ya sudah gitu. Yang kemarin tidak. Yang satu sudah jadi presiden, yang lain kalah. Tapi yang jadi presiden itu masih memelihara anak buahnya, relawannya, menjadi buzzer. Ya, lalu yang sini dibilang kampret, yang sini bilang cebong. Ini bukan persatuan, Mas. Sila ketiga, persatuan tidak ada di demokrasi. Dia banyak-banyakan suara aja. Yang keempat, musyawarah mufakat. Nggak ada, di sini adanya coblosan. Salah satu prinsip yang jelas di situ adalah Vox Populi, Vox Dei. Bunyinya di demokrasi itu. Suara rakyat sama dengan suara Tuhan. Ya iya kalau rakyatnya ahli agama semua. Contoh yang sudah kejadian sekarang, LGBT disahkan di parlemen, itu kenapa? Karena suara rakyat dianggap suara Tuhan lalu dimenangkan. Padahal suara rakyatnya ini yang dominan para kaum tidak agama lalu menyetujui.
yang masih militan dengan kepercayaannya, kalau di Eropa ya Kristen gitu, kalah suara Mas. Nggak di Swedia, nggak di Denmark, nggak di Amerika, kalah suara. Yang menang yang udahlah ini kan hak asasi gitu. Hak asasi manusia. Harusnya bukan hak asasi, harusnya kewajiban asasi. Anda ngomongin kewajiban asasi dulu, baru ngomongin hak asasi. Itu ya. Oke, sudah sempat keempat ya. Yang terakhir sila kelima. Pancasila itu mengandung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada nggak di demokrasi? Nggak ada. Sekarang kita sudah merasakan ada 2-3 orang yang punya kebun jutaan hektar. Ada kira-kira kalau dipersenkan kurang lebih nggak sampai 10% orang di Indonesia menguasai harta melebihi yang 90%. Ya, misalnya di rumah ini ada uang 1 miliar gitu. Anda punya 990 juta, lalu sisanya punya kita bertiga. Kan kacau. Bukan keadilan sosial. Jadi dari melihat sifat PS dan DK tadi, sama nggak? Beda. Beda Mas. Ibarat gula yang ini manis, yang itu asin. Gitu. Jadi ini beda. Nah, jadi saya ingin mengajak teman-teman yang anak-anak muda ini, kita punya falsafah luar biasa, Pancasila. Coba mari kita bicarakan, mari kita kaji, kumpul bareng, kita bahas gimana ini caranya supaya Pancasila yang sekarang jadi slogannya Partai Gerindra. Pancasila tegak, bangsa selamat. Ya, kapan tegaknya nggak ditegakkan? Gimana bangsanya mau selamat? Jadi Pancasilanya harus tegak. Tegak itu antara lain kalau kami belajar dijadikan teknologi. Jadi MPR itu, M itu majelis. M-nya majelis kan? Ini yang anti bahasa Arab repot ini. M-nya majelis bahasa Arab, P-nya permusyawaratan bahasa Arab, rakyat itu rakyat, rukyat juga bahasa Arab, tiga-tiganya bahasa Arab. Mau dibilang MPR kadrun, kan nggak bisa. Ya, ini MPR, M-nya majelis, jadi harusnya islinya itu majelis, bukan fraksi. Majelis 1 ketuhanan yang Maha Esa, majelis 2 kemanusiaan, dan seterusnya. Lalu bagaimana cara bentuknya dan sebagainya, itu yang harus dirembuk, dibahas, didiskusikan, sehingga seperti halnya demokrasi yang bisa sampai detail teknis, ada KPU, KPUD segala macam, Pancasila harusnya sampai selevel itu. Falsafahnya begini, strateginya begini, taktiknya begini, operasionalnya seperti ini. Lalu itu dipakai untuk ngurus negeri ini. Mudah-mudahan meskipun sudah 80 tahun, tapi kalau kita beresin, nanti negeri ini masih bisa dibelokkan lagi ke relnya yang benar, sehingga emas di Indonesia untuk rakyat Indonesia, perak Indonesia untuk rakyat Indonesia, minyak Indonesia untuk rakyat Indonesia. Anda kalau tahu cerita minyak itu jengkel sekali. Minyaknya ada di Pelaju, dijual ke Singapura, minyaknya tetap di sini, tapi yang punya udah orang Singapura. Lalu minyak kasar diolah jadi minyak bagus di negeri kita. Setelah jadi sama yang punya di sana dijual, yang beli kita. Gedek bener. Ya, selain yang memang kita impor dari luar, tapi yang dalam diperlakukan seperti itu. Yang kaya hanya segelintir orang yang ngurus petrol dan lain-lain. Kasusnya sudah terbongkar kemarin, ada oplosan Pertalite dan sebagainya, korupsinya terhitung hampir 200 triliun per tahun, kali 5 sudah berapa itu Mas? Hitung, Pak. 200 kali 5 udah 1000 Mas, 1000 triliun, uang nggak jelas lari kemana, yang harusnya bisa dipakai untuk makan gratis anak sekolah, bisa untuk anak sekolah gratis dari SD sampai perguruan tinggi, kesehatan nggak harus ngemis-ngemis, si pasiennya untuk ditreatment dengan baik dan sebagainya. Negeri ini amat sangat kaya, tapi diurus tidak mengikuti aturan yang pemberi rahmat, yaitu Allah. Akibatnya seperti ini ya. Jadi ini saat belum terlambat sekali, kita belum sampai 200 tahun seperti umurnya negara Amerika, baru 80, tapi kalau melihat orang lain yang belum 80 sudah punya mobil sendiri, produksi sendiri ya. Hyundai itu kan Korea Selatan merdekanya belakangan dari kita. Kita sampai sekarang punya mobil sendiri nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak boleh. Ada kekuatan raksasa yang bilang nggak boleh. Kurang apa kamu? Begitu ya. Mudah-mudahan anak-anak muda yang dengerin podcast ini tergelitik untuk mulai memikirkan betul-betul, benar-benar betulkah Pancasila sama dengan demokrasi? Kalau tidak sama, ini sudah waktunya karena di demokrasi banyak cacatnya. Kita pikirkan ini bagaimana nih Pancasila ini. Kita tempel doang di papan di dinding, tapi belum pernah kita Amalkan ya, Pak. pas dengan benar ya. Gitu aja gelitik dari saya, mudah-mudahan Luar biasa banyak sekali ya, yang Prof. Abah. tergelitik untuk membicarakannya. Gitu Nah, Mas. Siap, luar biasa sekali ya. Prof. Abah menyampaikan dengan menggebu-gebu.
dan waktunya nih di generasi muda ya di era saat ini akan melanjutkan perjuangan bangsa, mulai kita memahami tentang Pancasila, setiap makna dari poin-poin Pancasila yang perlu kita dalami. Itu harta Karena karun luar biasa. Harta punya karun kita. amanat dari pejuang bangsa kita yang memang perlu kita perjuangkan, dan kita tidak bicara hari ini ataupun besok, tapi kita bicara masa depan selanjutnya untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Prof. Abah atas Siap. penyampaiannya, sangat luar biasa Sama-sama. sekali. Mudah-mudahan Insya Allah manfaat. kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Tetap jangan lupa untuk di follow ya, dibagikan juga agar konten kita semakin bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.